lagi. Terima kasih. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk berdiri, siapkan hati kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau baik bagi kami, dan untuk selama-lamanya Engkau baik bagi kami Tuhan. Tak henti-hentinya kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk anugerah-Mu yang sangat luar biasa atas hidup kami. Tuhan, izinkan kami hari ini ada di tempat ini, bukan karena kuat dan gagah kami atau karena rutinitas kami hari Minggu kami ada di rumah Tuhan, tetapi kami mau belajar menghargai waktu, kesempatan yang Bapa beri bagi kami. Kami berterima kasih Tuhan. Tujuan kami sama, kami datang ke tempat ini, kami jumpa dengan Engkau. Kiranya kehadiran kami berkenan di hati-Mu. Kami percaya kerajaan-Mu sudah ada di tengah-tengah kami. Berkaryalah Engkau atas setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Amin. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Oh, tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Satu kali lagi kita naikkan pujian ini sama-sama. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan Tuhan. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti
seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Tiada lain seperti Engkau Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa. Tiada lain seperti Engkau Tuhan, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain, tiada lain, tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Angkat suaramu, sembah-sembah Dia. Tiada yang lain selain Yesus. Haleluya, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami sembah hanya Engkau Yesus, hanya nama-Mu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan selamanya. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala hormat bagi-Mu Yesus selamanya. Haleluya, terima kasih Bapak. Terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan.
Kasih Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami, Bapa. Tidak bisa kami ungkapkan dengan kata-kata yang tidak ada malam-malam. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Tidak ada malam-malam. Terima kasih Tuhan. Terlalu ajaib Engkau bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Lanjutkan karya-Mu di dalam kami dan melalui kami Tuhan. Kami rindu setiap kali kami datang kepadamu. Hati kami connect dengan Engkau. Dan kami percaya sore hari ini seberapapun kami yang sudah ada, Tuhan berkenan melihat setiap hati kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur. Kami mau tinggikan Engkau lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang mau bersyukur pada sore hari ini, kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Haleluya. Sebab Kau yang
Bapak Ibu. Haleluya. Ungkapan hati kita bisa tuangkan lewat pujian yang kita lakukan dengan segenap hati. Pasti berasa beda gitu ya. Tetapi kalau kita nyanyinya setengah-setengah, nanti kita pulang gak dapat apa-apa. Kita rindu datang ke tempat ini, kita pulang bawa sesuatu dari Tuhan. Siapkan hati kita sebentar untuk kita sama-sama terima firman Tuhan. Jemaat yuk. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap wajar bagi. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi. Mari saja jemput kita berdiri. Katakan, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku, yes, dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu
dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu, selalu ku rindu dalam hati-Mu, mengikuti rencana, mengikuti rencana-Mu. Katakan, mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari penjaga sepanjang malam menantikan fajar pagi hari hadir. Lebih dari itu jiwa kami haus kepadamu ya Bapakku. Kelelahan kami menanti kadang dan selalu berharap kepada hadirnya Sang Maha itu. Tapi kadang-kadang tidak tercapai apa yang kami rindukan. Seorang Daud merasa lelah dalam rasa trauma karena gelombang kehidupan yang melandanya, membosankan. Tetapi dia tetap menaruh rasa hormat kepada Bapa di sorga, karena dia adalah seorang umat, anak Allah yang setia dalam tanggung jawabnya, di dalam pelayanannya. Terima kasih banyak Tuhan untuk ungkapan pujian ini kepada kami. Kiranya jiwa kami dapat terangkat dan hati kami dapat menyatu dengan Roh. Kami undang kehadiran-Mu di tengah-tengah kami ya Tuhan, memenuhi apa yang kami perlukan. Kiranya kehadiran kami dapat terjawab oleh pertemuan perjumpaan kami dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu urapi, beri sehat. Tolong kami semua, berikan kami sikap karakter seperti seorang murid, merindukan kehadiran Sang Guru dan belajar dengan taat dan teliti. Roh Kudus menolong kami semua. Firman-Mu ya dan amin. Terbuka rahasia yang belum pernah kami temukan di dalamnya, dan hari ini kami diberkati olehnya. Atas nama Yesus kami mohon pertolongan. Haleluya. Semua yang siap diberkati mari katakan amin. Amin. Tuhan berkati. Shalom. Selamat malam. Silakan duduk baik-baik. Tema kita bulan Maret masih kesembuhan tubuh. Mari kita buka pembacaan kita. Ada beberapa ayat pendek-pendek. Kita buka Mazmur 30 ayat 3 sampai ayat 4. Mazmur 30 ayat 3 sampai ayat 4. Ya. Ya. Mazmur 30 ayat 3 berkata, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Kita buka lagi Mazmur 103. Dekat-dekat itu. Satu buku 103. Ayat 3 sampai 4. Ya. Mazmur 103 ayat 3 sampai 4. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu,
Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkota engkau dengan kasih setia dan rahmat. Bapak Ibu, pada pasal 24 itu judulnya begini. Pasal 24 Mazmur itu, 29. Judulnya begini, kedahsyatan Allah di dalam badai. Artinya Tuhan itu hadir di dalam kesulitan hidup yang model apapun. Sampai Daud berkata, setiap orang yang mendengar yang menyambut dia berkata hormat. Nah, makanya dalam merasa trauma pada pasal yang ke-30, dia berkata, Alkitab berkata berteriak. Daud berteriak minta pertolongan kepada Tuhan. Karena dalam ketakutan trauma pada pasal yang 29 tadi itu. Nah, malam hari ini saudara-saudara, kita akan sharing-sharing, saya sampaikan renungan singkat ini dengan tema atau yang materi bahasan kita adalah kesembuhan yang ajaib. Ini kesembuhan tubuh, kesembuhan yang ajaib. Daud berteriak minta tolong kepada Tuhan. Apakah yang diminta oleh Daud? Itu adalah kesembuhan. Kita lanjut. Ya. Biasanya kita dapat kesembuhan dari mana? Satu dari tenaga medis atau dari dokter. Kalau kita sakit kita ke dokter. Ya, itu wajarnya seperti itu. Kemudian dari fisioterapi. Fisioterapi itu dilatih. Nah, itu kalau itu sakit tubuh ya. Sakit-sakit tubuh, sakit tulang, syaraf lain sebagainya. Itu dari fisioterapi. Kemudian dari mana lagi? Dari alternatif atau obat herbal. Itu pertolongan. Ini jangan-jangan saudara konotasikan alternatif itu adalah pilihan yang tidak ada lagi pilihan lalu pergi ke dukun, bukan itu. Alternatif itu artinya selain dokter atau ada pertolongan lain. Cuma hati-hati yang alternatif semacam apa gitu ya. Itu dari sana kita mendapatkan kesembuhan tentang kesembuhan tubuh. Kita lanjutkan. Nah, kurang lebih dari 2000 tahun yang lalu Daud berteriak dan dia menerima kesembuhan itu yang bagi dia itu adalah kesembuhan yang ajaib. Kesembuhan yang model apakah itu? Selain tubuhnya kecapean karena dikejar-kejar oleh musuh-musuhnya, juga kecapean jiwa, begitu lelahnya. Lalu dia berteriak, aku minta tolong Tuhan sembuhkan aku. Apakah Anda pernah mengalami hal begini? Capek rasanya hidup ini, capek. Kita kemana-mana, di rumah ya begitu, kita di pekerjaan, di kantor juga begitu, di sekolah ya begitu. Di gereja kadang-kadang juga kita mengharapkan sesuatu situasi sambutan yang baik, kadang-kadang kita nggak dapatkan. Sehingga kadang-kadang itu mempesankan kita, lalu kita nggak menemukan. Itu namanya lelah batin, lelah tubuh, lelah pikiran dan lain sebagainya. Apakah saudara pernah mengalami hal seperti begini? Kalau iya, mari kita ikuti dan kita praktekkan bersama-sama. Silakan. Nah, ada 3 tugas utama Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia. Itu tugas dikerjakan sendiri dan kemudian diajarkannya lalu kasih perintah kepada murid-muridnya. Tugas apakah itu? Tugas utamanya adalah mengajar. Dia mengajarkan tentang Bapaknya, mengajarkan tentang roh, mengajarkan tentang kerajaan, tentang pertobatan, lain sebagainya. Nah, dia ajarkan itu kemudian ajaran-ajarannya itu dia perintahkan kepada murid-muridnya. Dia kasih contoh caranya seperti apa. Yang kedua adalah memberitakan kabar baik, itu kabar keselamatan. Nah, sampai dikatakan tidak ada jalan lain yang menuju atau sampai ke Bapa kecuali lewat aku. Dan dia perkenalkan dirinya bahwa akulah jalan dan kebenaran. Kemudian ia menyembuhkan orang, ia mengusir setan, melepaskan orang-orang yang terikat. Itu di sini dikatakan ini. Ini Markus 6 ayat 15, ayat 16, 17, 18 dikatakan begini nih. Itu saya hafalkan yang kurang lebih seperti begitu supaya saudara nggak terlalu banyak lagi membaca. Jadi katakan begini, barang siapa yang percaya kepadaku, barang siapa yang percaya kepadaku. Dikatakan begitu dia akan selamat dan yang tidak percaya dihukum. Ya, kemudian terus ayat berikutnya dikatakan tanda-tanda ini akan menyertai orang yang percaya. Bila mereka minum racun maut mereka tidak akan mati. Jika mereka digigit ular berbisa mereka tidak akan mati. Karena ada kuasa,
atau ditolak dalam nama Yesus. Nah saudara, apa yang dimaksud dengan kata-kata tadi itu? Apabila kamu minum racun maut, kamu tidak akan mati. Misalnya begini, saya kalau bertamu di rumah Mas Billy, nah lalu misalnya contoh demikian, lalu Mas Billy nggak suka kepada saya, misalnya demikian, dia kasih baygon itu minuman saya, dan saya nggak tahu. Saudara kalau minum berdoa apa enggak? Apa malu berdoa? Didoain apa tidak? Oke. Sekarang Mas Billy ke rumahku. Saya kasih kue. Kue sudah saya kasih racun tikus yang ada yang kayak beras begitu. Karena kuenya juga order begitu. Nah, itu kalau dia makan, pasti dia doakan. Dalam nama Yesus segala kuasa aku taklukkan. Sucikan dengan kuasa darah Yesus. Tidak jadi masalah buat dia. Karena apa? Sudah ada kuasa nama Tuhan Yesus. Kalau dia nggak tahu, tetapi kalau Mas Billy tahu, ini sudah dikasih racun tikus, masih didoain juga, tidak akan mapan. Dia sudah tahu kan? Berarti namanya mencobai. Jadi kalau kita naik motor, kita sudah tahu, kita lari 180. Jalannya lurus. Kita sudah tahu nggak bisa dikendalikan ini. Tajam pada ke 180. Bisa terbang ke jurang apa tidak? Tidak usah ke jurang. Sedikit saja sudah berantakan. Karena dia sudah tahu itu namanya mencobai. Oke. Kita lanjutkan. Ada 3 akses untuk menerima kesembuhan yang ajaib. Kenapa kok ajaib? Tidak umum. 3. 1 adalah belas kasihan Tuhan Yesus. Kita terima kesembuhan dari Tuhan bukan karena apa, bukan karena kita baik, bukan karena apa, bukan karena kita sudah capek. Tapi karena kemurahan Tuhan Yesus. Karena belas kasihan. Dia kasihan melihat orang yang meminta pertolongan. Orang yang menderita lalu iba hatinya. Jadi sumbernya, jalannya untuk memberikan kita mendapatkan kesembuhan yang ajaib itu adalah karena kasihan atau belas kasihan Tuhan Yesus saja. Kita baca dulu sebentar ini ayat ini ya. Yuk kita baca sebentar. Markus pasalnya yang pertama. Markus pasal yang pertama ayatnya yang ke-40 dan 41. Kata firman Tuhan, seorang, ada di situ ya, oke, kita sama-sama baca kalau demikian ya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapan Yesus. Orang kusta itu memohon bantuan kepada Yesus, katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Mentahirkan itu sinonim bahasa menyembuhkan gitu. Oke. Lanjut. Maka tergeraklah hati Yesusnya ini Yesus, maka tergeraklah hatinya. Oleh apa? Belas kasihan iba. Yesus kasihan melihat orang sakit ini. Dan kemudian menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau sembuh. Aku mau. Orang itu datang memohon belas kasihan kepada Yesus dengan sikap yang rendah hati. Nah, ini orang kusta ini kata firman Tuhan, ia datang kepada Yesus. Kata firman tadi itu bilang apa? Ayat yang ke-40, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus sambil berlutut. Berlutut. Tahu berlutut? Lutut. Minta tolong, aku sakit. Tolonglah ya Tuhan. Sekiranya engkau berkenan ya Tuhan, sembuhkan aku.
Yesus mikir dengan sikap orang begini, lalu tergeraklah hatinya dan dia berkata, aku mau engkau sembuh. Tolong Tuhan. Ya, belas kasihan. Oke, kita kembali ke materi tadi. Salah satu sebutan Allah adalah Jehovah Rafa atau Allah penyembuh. Kita sudah tahu Tuhan itu maha bisa. Apa yang bisa dikerjakan, kalau berkenan dia pasti lakukan itu. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha penyembuh. Dapatkan belas kasihan Yesus sebelum Anda menerima kesembuhan yang ajaib yang saudara perlukan itu. Belas kasihan dari dia ini kita perlukan untuk mendapatkan kesembuhan itu. Sebelum Anda menerima kesembuhan, kejar dulu itu belas kasihannya. Barulah saudara terima namanya kesembuhan ajaib. Mau kesembuhan tubuh, mau jiwa, mau apa, ya. Ada kesaksian saya di sini, tahun 88, tahun 85 saya ada di Jawa Barat, lalu saya ke dokter, ada rumah sakit khusus di Cirebon namanya rumah sakit paru-paru. Lalu saya ke sana karena saya sesak napas. Lalu difoto saudara. Lalu dokter ahli paru itu berkata, Anda sakit TBC. Wah iya. Jadi kalau saya bangun itu, saya berdiri itu tak giniin terus itu. Sebelah kiri kesakitan. Kemana-mana mesti sebegini. Nah, akhirnya saya tidak dikasih obat karena dia kasih waktu-waktu ulur lagi begini. Akhirnya saya pindah ke Jawa Timur itu sampai di Probolinggo dan itu masih kerasa. Masih terasa. Susah napas, sesak napas. Bangun pagi-pagi itu sulit bernapas. Ada dokter paru di Tenesan di sini nih. Ada dokter ahli paru-paru di situ, saya ke sana. Lalu juga diperiksa. Lalu difoto, di ronsen toh. Nah, dia tunjukkan, Pak, ini paru-parunya sudah separuh kering. Lalu apa sakitnya saya dokter? Dia bilang, saya tidak berani menyebutkan. Lebih baik Bapak pergi ke rumah sakit Dr. Stomo di Surabaya. Karena saya dokter lulusan dari sana. Guru saya, maha guru, dia lebih tahu. Dia tidak mau sebut kalau saya sakit TBC. Nah, lalu saya pergi dengan Siswandi. Siswandi itu kakaknya Siswantoro. Waktu itu kalau nggak salah dia masih SMP. Lalu saya ajak ke rumah sakit Dr. Stomo. Karena itu kami naik bis, nyari juga tempatnya, nanya-nanya Surabaya. Nah, bingung, di mana tuh dokter yang ini, dokter ini. Kan sudah dikasih alamatnya tuh, nama dokternya itu, profesornya itu. Nah, saudara membayangkan, jalan kaki mengelilingi rumah sakit Dr. Stomo itu kira-kira berapa lama itu, bingung. Pintunya ada di mana-mana. Nah, nggak tahu, waduh bingung. Akhirnya nggak ketemu dokter itu. Nah, waktu itu di Probolinggo sudah ada flu gospel. Saya sudah lupa siapa yang ketua pertama, Pak Charlie kalau nggak salah itu ya. Nah, lalu pernah ada dokter namanya Dokter Budiono. Ini dokter bukan ahli paru tapi dokter internis. Dia juga hamba Tuhan. Nah, pernah saya dapat alamat dokter ini, saya ke dokter tersebut. Nah, dia nggak kenal saya. Karena saya bukan orang terkenal, saya kenal dia karena dia terkenal. Lalu ketika sudah diperiksa sana kira-kira ada 5 tempat, daftar ini lagi, saya masuk di dalam tempatnya itu ruangannya, diperiksa, tanya namanya, saya bilang saya begini, kerjaan Bapak apa, saya bilang saya pelayan. Ditanya berapanya pulang, tiap hari kerja itu pulang jam berapa sore, saya bilang saya pelayan di gereja. Oh, Anda pengerja, saya bilang iya, kan masih muda toh, jadi pengerja. Iya, dia tahu saya hamba Tuhan. Kemudian ada foto-foto di bawah enggak? Saya tunjukkan ini semua, dilihat itu foto, oh iya, ini sudah luka di paru-paru, ini sudah separuh kering begini nih. Sesak napas enggak? Kan dites begitu, sesak napas banget. Nah saudara, enggak dikasih obat, diapain? Didoain, dia pakai bahasa roh. Agak lama,
Itu step sampai agak lama menunggu di luar. Nah, dia doain saya di dalam situ. Enggak dikasih resep, enggak dikasih apa. Dia bilang pulang dan banyak berdoa. Ini agak sulit ini. Karena saya masih sesak napas terus. Saya pergi ke Malang. Ada dokter dari Probolinggo, mungkin bapak-bapak pernah ada tahu itu orang Chinese, sudah dokter senior. Dokter Ong apa dokter siapa namanya, ahli paru. Saya dikasih tahu orang, saya cari ke Malang. Nah, lalu dokter itu bilang, ini bapak kesini kok enggak ada sakit, kenapa kok kesini? Nah, anehnya waktu itu saya tidak bawa itu gambar hasil rongsen itu. Lalu dia bilang begini, gini aja lah ya, saya bisa buka resep. Tapi kan ini dokter itu kan tidak boleh kasih resep sembarang. Dia tanya kepada saya, apa bapak masih sesak napas? Saya bilang iya masih kerasa. Dia kasih saya resep obat, lalu saya pergi beli obat di apotek Jalan Kawi. Nah, dia bilang, dokternya bilang ini 3 bulan kamu makan obat begini nih. Kira-kira 1 bulan saya minum obat itu, lama-lama kok sudah enggak sesak napas. Tapi sebelum saya ke dokter Ong ke sana itu sudah dokternya bilang enggak ada, tapi masih kerasa sesak napas. Dan luar biasa saudara. Bayangkan itu sudah sekitar 30 tahun yang lalu tuh. Sampai sekarang tidak pernah lagi terasa itu. Bagiku itu adalah mujizat. Bayangkan, ketakutan saya tuh sakit TBC kan nggak bisa kumpul dengan orang. Menular loh itu. Saya bayangkan dulu bagaimana bisa melayani itu sakit TBC. Dan orang kalau sakit TBC itu pasti bungkuk. Karena sudah mesti melengkung tuh badannya. Itu mujizat bagiku yang dikasih nama dalam khotbah ini adalah kesembuhan yang ajaib. Oke, sampai di sini poin ini dan kita pindah ke poin yang kedua. Yuk berikutnya. Ya. Akses yang kedua adalah iman ditambah dengan kerendahan hati. Untuk mendapatkan kesembuhan yang ajaib itu adalah dari iman dan kerendahan hati. Kalau kita sombong-sombong atau kita yakin banget bahwa kita bisa karena kita bisa beli obat dan lain sebagainya, kita tahu dokter yang hebat, belum tentu dapat, belum tentu bisa. Jadi kita harus iman ini berharap. Jadi semangat dan berharap pasti bisa. Disertai dengan perilaku rendah hati kita. Seperti tadi orang kusta tadi, itu berlutut tanda rendah hati. Nah ini di dalam Markus pasal 5 ayat yang ke-33 sampai 34. Kita baca sebentar ini Markus 5, kan dekat dengan Markus yang tadi itu. Dekat-dekat gampang kita temukan ya. Markus pasal 5 ayat yang ke-33 sampai 34. Oke. Ya, ada di layar ya. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Saya nggak jelaskan lagi di atasnya itu ya, terlalu lama nanti. Apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur. Tersungkur itu tanda rendah hatinya. Ia percaya dan rendah hati, berharap dan dia lakukan dengan penuh pengharapan bahwa ini kalau nggak sembuh mau jadi apa. Lalu dia perlakukan dirinya karena dia berharap, lalu dia usahakan. Tersungkur ini tanda rendah hati. Tersungkur itu lebih merendahkan diri lagi daripada berlutut tadi. Nah, itu tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Itu dalam persoalan, katanya waktu itu Yesus terasa ada yang menyentuh, tapi tidak ada orang yang mengaku. Gemetarlah perempuan ini, ternyata dia yang menyentuh Yesus. Dan dia datang dengan tulus kepada Yesus berkata, aku yang menyentuh, dan dia menerima kesembuhan itu. Oke, kita lanjut lagi ayat ya, berikutnya lagi ya. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, hai anakku. Wih, orang korek-korek, nyulik-nyulik, malah dikatakan anakku. Kalau di sini kamu siapa? Tangkap. Hai anakku,
Imanmu, harapanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Iman kita, pengharapan kita, percaya kita disertai dengan kerendahan hati, itu kita bisa menerima yang namanya kesembuhan yang ajaib. Kita kembali kepada materi kita. Ya, oke. Itu wanita tadi itu ya, 12 tahun. Ini pendarahan, saudara bayangkan 12 tahun pendarahan itu nggak main-main itu. Kemana-mana ya repot ya. Nah, tanda rendah hati dia tersungkur. Panglima Naaman, ini materi-materi lama, artinya sudah biasa kita baca begini. Ini bertanda dengan tema kita pada bulan Maret ini. Panglima Naaman itu panglima dari kerajaan Aram. Di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 14-15 dikatakan tanda rendah hatinya. Ini kan ceritanya tuh begini. Orang ini sakit kusta yang namanya Naaman ini. Dia panglima loh. Panglima, jenderal. Tapi sakit kusta. Lalu bagaimana caranya? Dia sudah tahu bahwa sakit kusta itu membawa dampak lama. Ada atasannya ini, kira-kira kalau ini ada jenderal mungkin ini jenderal bintang 1 ya. Ada atasannya mungkin bintang 3. Lalu ada pembantu orang Israel, cewek muda remaja, ditawan lalu menjadi pelayan dari nyonyanya panglima atasannya ini. Dia pernah berkata kepada bosnya, bos itu Naaman itu kalau seandainya dia mau, dia nggak gengsi, pergi ke orang Israel. Ada orang Israel di sana bapak-bapak itu kalau mendoakan orang itu sembuh. Nah, lalu disampaikanlah sedemikian, bahkan dikasih surat, kamu pergi ke sana, temui orang itu. Ya saudara, ini Naaman sampai ke sana, ketok-ketok pintu, tok 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 tok. Dikira akan ada bos orang yang hebat keluar. Yang dicari itu pendeta namanya Elisa. Dia pikir akan keluar pendeta Elisa, dia mau tumpah tangan atas kepalanya supaya sembuh. Enggak. Tetapi saudara, dia titip pesan. Pendeta Elisa bilang kepada pembantunya, kasih tahu orang itu, suruh pergi mandi di Sungai Yordan. Suruh pergi mandi di Sungai Yordan. Nah saudara, ini panglima Naaman yang berkata, Nendur kurang ajar itu orang tua itu. Saya ini panglima loh, kok disuruh pergi mandi di Sungai Yordan? Apa enggak ada sungai yang bagus? Sungai Yordan ini pada masa-masa itu lagi musim kemarau, jadi airnya tuh sedikit. Sudah rusak, bau lagi. Makanya Naaman berkata, saya kok terhina banget. Nah, tetapi orang-orang di sekitarnya berkata, apa susahnya sih bos? Kalau pergi hanya mandi menyelup aja 7 kali. Karena perintahnya 7 kali. Pergi saja nyelup 7 kali. Jangan-jangan sampai sembuh sungguhan kan. Bos ini kan enak. Daripada muncong-pancang begini, busuk kemana-mana, tidak boleh dekat dengan orang. Lalu dia berpikir, apa susahnya sih? Tak coba juga. Tanda rendah hatinya. Walaupun percayanya. Jadi pasti yakinnya, berharap sangat. Tetapi yang menjadi masalah ini gengsinya itu loh. Tapi tanda rendah hatinya, dia pergi ke Sungai Yordan, nyelupkan badannya 7 kali. Rusak kepala-kepalanya. Keluar lagi. Mandi lagi, nyelup lagi. Jadi tontonan orang. Tapi karena rendah hati, dia butuh pertolongan, dia butuh kesembuhan yang ajaib. Makanya dia lakukan itu dan terjadi sembuh sungguhan. Wah, luar biasa. Iman disertai dengan rendah hati. Perlu loh itu rendah hati. Betul. Perlu rendah hati. Kita kalau cari kerjaan, kita mau sombong-sombong, aku bisa punya ini, punya pengalaman ini, punya ijazah ini, punya ini. Belum tentu dapat. Sikap kita tidak meyakinkan. Oke, kita lanjutkan. Terakhir. Akses yang kedua atau alasan atau jalan yang ketiga, jalan yang ketiga adalah
pola hidup sehat. Tadi pagi, tadi siang sudah dibicarakan tentang hidup seimbang. Pola hidup sehat. Kita sembuh jikalau pola hidup kita itu sehat. Saudara, Imam Eli mati karena pola makan yang salah. Minta maaf ya Bapak Ibu ya, minta maaf ya. Ini dikatakan firman Tuhan berkata di sini, ini ayat 18 dikatakan ini Imam Eli ini kegemuan. Kegemuannya itu dari mana? Tadi siang sudah dikotbahkan itu. Tadi pagi juga. Lemak-lemaknya itu loh. Saudara, kalau kita makan daging, jangan cari yang lemak-lemaknya. Dalam perjanjian lama tuh dikatakan begini. Itu kalau potong sapi atau domba, itu dikatakan tuh dah permisi, daging pahanya, daging betisnya, daging apa di atasnya ini, yang mana yang berlemak-lemak itu dipilih untuk korban bakaran di atas mezbah. Yang bagus-bagus, yang lemak-lemak itu menjadi korban bakaran untuk Tuhan. Tetapi orang sekarang dibikin minyak, lalu itu dimakan. Luar biasa, apalagi kami orang luar pulau, kalau sembelih yang kakinya 4 itu, rebutan itu yang lemak-lemak. Itu enak, mantap itu. Apalagi kalau itu daging babi, itu tebalnya sampai 5 cm yang putih-putihnya itu, dikunyah begitu. Saya kalau pulang kampung saya lihat orang makan, waduh minta ampun. Makanya mereka mati-mati, tidak tepat matinya. Nah, Alkitab ini berkata ini nih, Imam Eli ini mati karena kegemuan. Dari mana? Itu anak-anaknya Imam Eli, itu mereka itu kalau ada mereka sembeli binatang begitu, nakal-nakal, dia abi yang lemah-lemah begitu, mungkin bapaknya dikasih makanan seperti begitu, akhirnya ya salah. Pola makan perlu itu pola makan. Kita yang sudah sakit lambung, jangan makan pisang hijau. Pisang Ambon yang hijau. Itu kalau saya makan sedikit saja langsung kesantap di sini. Jangan makan kelengkeng. Itu lengkeng itu langsung hantam di ulu hati. Orang yang sakit lambung, jangan main-main yang begitu. Ya, yang minyak-minyak yang tidak cocok. Tidak semua seperti begitu. Tapi kan kita harus tahu mana. Bagi saya punya prinsip, tidak harus makan buah begini makanan ini. Banyak yang lainnya kok. Iya kan? Banyak buah yang lain. Buah kates itu paling ramah. Jarang orang sakit dilarang makan buah kates. Paling ramah. Waduh, Ibu Nim itu kalau ada rambutan itu sudah. Dia sikat dia. Saya kadang-kadang goda, saya senang aja kupas. Jangan cerita kalau dia datang ya. Saya senang kupas, tak taruh di mangkok begitu. Taruh di kulkas. Besok pagi saya lihat loh, kulkasnya udah gak ada. Sorry. Mangkoknya udah gak ada. Wah, saya gak cari lagi sudah. Pasti ini lakonnya ini. Aduh. Dan mantunya di situ pun itu sudah tahu. Mama ini cari ini. Kadang-kadang nggak musim rambutan, ada rambutan loh. Dia cari nggak tahu bagaimana kok bisa ada rambutan. Nah, dikirim dari sana. Dia tahu ini mama mertua suka ini. Nah, saudara-saudara, saya kadang-kadang teriak. Nah, Ibu Eva ini, maaf Ibu Eva, tak omong biar nggak diulang lagi. Paling suka makan ikan asin. Kemarin tuh bikin buru Manado kan mesti ada ikan asinnya kan? Saya bilang loh. Ini kita begini lagi pusing-pusing. Aku suka bubur Manado, tapi bubur Manado nih sahabatnya harus ada ikan asin. Ya tak santap juga. Seharian ini kemang sekali di sini. Nah kemarin dia sudah bilang tensi, saya bilang ini kau juga ini. Kalau situasi begini, pandai-pandailah sediakan makanan. Kalau kamu orang suka, wah aku juga kalau lihat begitu gak tahan, saya makan juga. Jadi tolonglah ibu-ibu di rumah pandai-pandailah sediakan yang begitu. Makanan apa yang sehat.
Perlu itu pola makan hidup yang sehat. Aduh ampun, kadang-kadang tolonglah supaya kita ini jangan salah. Oh, kita berdoa, silakan berdoa. Berdoa di gereja, puasa 5 hari 6 minggu, silakan. Tidur di gereja, makan di gereja. Lama-lama kamu mati di gereja kalau nggak taat kepada aturan firman Tuhan. Betul, jangan sembarang. Perlu diurus tuh yang begitu-begitu. Itu yang Paulus katakan, kerjakan sendiri keselamatanmu. Kita sudah tahu bahaya, kita langgar lagi. Ya ampun ya Allah, bagaimana ini pangeran? Nah saudara sekalian, bangsa Israel hidup 40 tahun sehat di padang gurun. Firman Tuhan berkata, baju mereka tidak sowe 40 tahun. Baju mereka tidak sowe. Sepatu mereka tidak rusak. Kenapa? Ini keajaiban Tuhan itulah. Tapi mereka sehat-sehat, makan sederhana, dipelihara Tuhan. Karena mereka pasrah, tidak ada pilihan lain. Saudara kekasih dalam Yesus Tuhan, mari kita perhatikan ini. Ini kita sepelekan begini nih. Kita kejar Tuhan terus, tapi apa yang menjadi tugas kita nggak kerjakan. Pola hidup sehat, penting itu. Saudara, Bapak Ibu, aku punya kawan. Punya anak laki 1. Karena anak laki 1 disayang, mulai dari bayi diberikan susu yang mahal. Itu susu itu proteinnya luar biasa tinggi. Sampai SMP, mungkin sampai SMA, dikasih susu itu. Saudara tahu, terlalu pintar. Ketika masih sekolah TK, dia naik-naik di atas meja. Lari, duduk di atas meja. Gurunya bilang kepada mamanya, Bu, anaknya ibu ini terlalu aktif. Naik-naik di atas meja, lari-lari di atas kursi. Dilarang naik di meja, besoknya nggak naik meja lagi. Dia tidur di bawah kolong meja. Kan dilarang di atas meja toh? Dia tidur di bawah kolong meja. Nah, itu kalau ke rumah orang, pertamanya duduk di ruang tamu. Sudah itu masuk kamar mandi. Sudah itu ke dapur. Sudah itu masuk ke kamar-kamar. Itu sudah SD. Lama-lama anak ini semakin pintar. Papa mamanya kasih susu yang mahal. Maksudnya supaya pintar. Kelewat pintar gak seimbang saudara. Jadinya aktif sekali. Wah susah diatasi. Kayaknya sudah SMA sekarang. Lama saya gak ketemu. Jadi hal begitu kadang-kadang kita tidak tepat. Ya kadang-kadang kita nggak tepat. Jadi segala-galanya itu kita mesti berdoa supaya Tuhan berikan kita hikmat menata segala-galanya. Segala sesuatu diadakan itu, bahan sarana begitu tuh untuk kita pakai. Tergantung kita makainya bagaimana, seperti apa dan di mana tempatnya. Semuanya kalau itu makanan dibuat tepat guna dan tepat waktu, itu makanan itu jadi obat buat kita. Bukan obat jadi makanan kita, tetapi makanan jadi obat kita. Makanan yang bergizi, yang bagus, yang sederhana, itu mengalahkan penyakit dalam tubuh kita. Daripada kita makan obat jadi makanan kita, waduh repot. Ini telingaku sudah terganggu karena obat ini. Sudah 10 tahun yang lalu, saya mulai minum obat namanya obat amlodipin. Amlodipin itu yang 5 mili, karena dokter berkata tekanan naik atau turun ini harus minum 1 hari 2 kali. Untung saya cuma sekali. Setiap saya mau tidur, saya minum itu. Ada pasangan yang namanya bisoprolol. Jadi amlodipin yang 5 mili itu disandingkan dengan obat namanya bisoprolol. Karena itu untuk mengencerkan darah. Karena kalau darah menjadi kental, itu yang menyumpat di dalam pembuluh darah, lalu jantung terganggu. Orang sakit jantung itu dari mana sih? Pembuluh darah. Pembuluh darah tersumbat, darah tidak lancar ke otak. Ini kan jantung nggak mompa, pak pok. Itu kan pembuluh darah kan kecil sekali, sak jarum kecil begitu loh. Itu kalau sudah mampat, terlalu banyak minyak kita makan, lemak-lemak, itu mampat begitu akhirnya tidak bisa naik. Gas tidak bisa naik dan sebagainya.
Lalu kalau orang sudah sakit lambung, kalau lambung, asam di dalam lambung itu sudah mampat, tidak bisa keluar kemana-mana. Saudara jangan heran kalau orang tuh bunyi-bunyi begini. Permisi ya. Itu keluarkan, ya itu asam. Nah itu kalau nggak bisa keluar itu naik ke atas. Kalau sudah miung begitu, pusing. Berapa kali saya kena itu, langsung trak, nggak sadar. Itu bahaya. Itu hal-hal kecil. Ini mestinya pekerjaannya dokter, tapi bertalian dengan tema khotbah kita sederhana, hal begitu kita singgung. Tuhan memberkati, mari kita berdiri. Kita nyanyikan lagu yang tadi, lebih dari segalanya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Lebih dari segalanya. Kita berharap kepada Tuhan dengan iman. Apapun masalah saudara, Tuhan mau tolong kita. Padamu lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati. Apakah hati saudara rindu berada dekat dengan Yesus? Berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Ulangi lagi pujian dari awal. Lebih dari segalanya, ku Mari kita berharap kepada Yesus. padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hati. Adakah hatimu rindu berada dekat dengan Tuhan? Berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Mari katakan tenanglah jiwa. Tenanglah jiwaku dalam
lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, mengikuti rencana. Mari kita mengikuti rencananya, mengikuti rencanamu, oh Yesus. Jemaat saja, mari saudara jemaat saja katakan, tenanglah jiwaku. Katakan kepada jiwamu, tenanglah. Menembus awan kelabu, pandanglah kemuliaannya. Rindu lekat dalam hatimu Tuhan. Kami mau mengikuti rencanamu. Mari katakan dengan janji, aku mau mengikuti rencanamu Tuhan. Mengikuti rencanamu. Siapa? Yesus mari kita sembah sejenak. Kita katakan kepada jiwa kita, tenanglah jiwaku. Mari kita bawa jiwa kita menyembah Dia. Kita bawa tubuh kita menyembah Dia. Selalu ku rindu lekat dalam hatimu Tuhan, mengikuti rencanamu, selalu ku rindu lekat dalam hatimu, mengikuti rencanamu, Yesus Tuhan dan Raja kami. Oh, tenanglah jiwa kami, tenanglah jiwa kami. Banyak orang menjadi gelisah karena persoalan hidup yang rumit. Katakan kepada jiwamu, tenanglah jiwaku. Mari katakan, selalu aku rindu lekat, rindu melekat dalam hatimu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Jamah ya Tuhan setiap hati yang luka, jamah Tuhan setiap tubuh yang sakit, jamah Tuhan setiap perasaan yang lagi menjadi rusak dalam nama Yesus. Pikiran kami, perasaan kami kadang-kadang menghantui kami dengan rasa trauma. Tenanglah hai jiwa kami, Tuhan sudah menyembuhkan, sudah menjamahnya. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih peduli, terima kasih empatimu, terima kasih Tuhan kemaha hadirmu. Terima kasih banyak Tuhan buat firman-Mu pada sore ini buat kami. Seberapa kami datang, pulangkan kami ke rumah dengan punya pengharapan dari Tuhan. Kami tidak putus asa berharap, tak henti-hentinya kami berharap
Setiap kami punya pergumulan, punya masalah sendiri-sendiri ya Tuhan. Tidak ada orang yang tahu, tapi Tuhan yang Maha tahu. Ada pergumulan kami tentang pekerjaan, pergumulan kami tentang rumah tangga, pergumulan kami tentang anak-anak kami, pergumulan kami tentang orang tua kami, pergumulan kami tentang pelayanan kami, pergumulan kami tentang ekonomi kami, pergumulan kami tentang kesehatan kami ya Tuhan. Tolonglah kami berteriak, jiwa kami berteriak seperti Daud. Engkau sembuhkan ya Tuhan. Berikan kami hati yang sudah dijamah, dan kami praktekkan itu dengan merendahkan hati di hadapan Tuhan setiap hari, setiap pagi, setiap malamnya. Berharap dengan iman. Seperti Tuhan sudah tolong orang-orang kusta, seperti Tuhan sudah tolong wanita pendarahan, seperti Tuhan sudah menolong Naaman. Tolonglah kami juga ya Tuhan. Terima kasih. Pulangkan kami ke rumah masing-masing nanti dengan rasa nyaman. Ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, ada perubahan, ada damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Mari kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu. Kita angkat bersama-sama persembahan ini. Kami kembali lagi membawa persembahan ini Tuhan. Seperti apa persembahan kami itu dari hati kami. Kami serahkan dengan senang hati dan berbahagia melakukannya. Senang sekali. Kami rasa terlepas dari beban. Kami lepaskan persembahan ini. Disambut Tuhan dengan senang hati dan kami bahagia. Mari kedua tangan saudara boleh diangkat. Dengan iman saudara, apa yang saudara doakan dan rindukan, terima dengan iman dan bawa pulang dengan iman. Doamu sudah dikabulkan dan sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Bawa pulang pergumulan dan harapan ini atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami membuat